Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Maskur. Di sini saya akan membahas tentang berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yaitu ada 12 pendekatan bahasa Indonesia yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke pendekatan ke-12 pendekatan tadi, kita cari tahu dulu apa sih pendekatan itu. Pendekatan adalah cara umum seorang guru memandang persoalan atau objek sehingga diperoleh pesan tertentu. Menurut Tarigan, pendekatan adalah seperangkat asumsi yang bersifat aksiomatik mengenai hakikat bahasa, pengajaran, bahan, dan belajar bahasa yang digunakan sebagai landasan dalam merancang, melakukan, dan menilai proses belajar. Tarigan 1995. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi, belajar mengungkapkan maksud sesuai dengan konteks lingkungan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar. Tentunya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan ataupun tulis. Oke, kita masuk kepada pembahasan yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pendekatan formal merupakan pendekatan klasik dan tradisional dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa pembelajaran bahasa merupakan kegiatan rutin yang konvensional dengan mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak memiliki latar belakang teoritis. Prosedur pembelajarannya pun hanya mendasarkan pada pengalaman pengajar dan apa yang dianggap baik oleh umum. Contoh, guru meminta sebagian siswa untuk membaca teks dan mengoreksinya. Kemudian, guru membaca teks tersebut per kalimat. Kemudian meminta salah seorang siswa yang pandai untuk menerjemahkan kalimat itu atau guru itu sendiri yang menerjemahkannya. Yang kedua, pendekatan empirik. Pendekatan empirik ini sering disebut dengan pendekatan atau aliran behavioris. Pendekatan mekanis disebut pendekatan empirik karena didasarkan pada pengalaman dan disebut pendekatan behavioris karena mendapat masukan dari psikologi behavioristik. Contoh, tindakan dan perilaku seorang anak didasarkan pada pengalaman serta pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Seorang anak berkata kasar karena ia mendapat pengalaman serupa, entah dari keluarga atau temannya. 3. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat kaidah. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini, pembelajaran lebih menekankan pada pengetahuan tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dengan demikian, pengetahuan bidang kognitif bahasa lebih diutamakan. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan semakin cermat dalam menyusun kalimat, karena mereka telah memahami kaidahnya. Contoh pendekatan struktural yaitu kapan pengguna tanda bahasa dipakai dalam sebuah konteks kebahasaan, seperti titik, koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Contohnya, guru menjelaskan materi mengenai kaidah penulisan yang baik, kemudian guru meminta siswa untuk menuliskan sebuah cerpen. Nah, kemudian siswa menuliskan sebuah cerpen dengan kaidah penulisan yang baku. Lalu, guru melakukan penilaian terhadap tanda baca yang digunakan siswa, kata-kata yang digunakan, baku atau tidak, dan apakah morfemnya sudah benar. 4. Pendekatan keterampilan. Proses setiap manusia yang dilahirkan dibekali dengan kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini tumbuh dan berkembang bila dibina dan dilatih. Sebaliknya, kemampuan dasar itu menjadi tumpul apabila tidak dibina. Dalam belajar diperlukan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik. Ketiga keterampilan inilah yang mendasari pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses. Setiap keterampilan terdiri atas beberapa sub keterampilan yang perlu dilatihkan. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsepnya.
Berbagai kemampuan dasar yang dapat dikembangkan dengan pendekatan keterampilan proses adalah A. Mengamati, yaitu yang pertama menatap sama dengan memperhatikan, yang kedua membaca, memahami bacaan, yang ketiga menyimak, yaitu memahami sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. B. Menggolongkan, yaitu mencari persamaan, perbedaan, atau penggolongan berbagai objek yang dipelajari. C. Menafsirkan. Menafsirkan yang dimaksud yaitu mencari dan menemukan arti, situasi, pola, simpulan, dan pengelompokan wacana. D. Menerapkan penggunaan konsep untuk menyusun wacana, eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. E. Mengomunikasikan. Yang pertama berdiskusi, yaitu melakukan diskusi, tanya jawab dengan menggunakan argumentasi. F. Mengendalikan variabel. Dalam melakukan penelitian diperlukan langkah-langkah yang objektif, sistematis, dan pastinya untuk memutuskan penyelesaian suatu masalah. Contoh dari pendekatan ini yaitu siswa dapat menyusun sebuah pengumuman sebagai sarana menyampaikan informasi, yaitu keterampilan proses yang tersirat dalam kompetensi dasar adalah mengomunikasikan. Yang kelima, pendekatan rasional. Pendekatan rasionalis dikenal sebagai aliran mentalis yang dipelopori oleh Chomsky. Aliran ini muncul dalam bidang bahasa dan pengajaran bahasa pada tahun 1960-an. Adapun asumsi-asumsinya adalah: yang pertama, manusia adalah satu-satunya yang dapat belajar bahasa. Yang kedua, bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat digunakan dalam berpikir. Yang ketiga, bahasa yang hidup ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan tata bahasa. Yang keempat, aturan-aturan tata bahasa bertalian dengan tingkah laku kejiwaan. Nah, teman-teman, dengan pendekatan ini muncul metode verbal aktif yang merupakan perbaikan dari metode langsung. Nah, kaum rasionalis berpendapat bahwa yang pertama, kemampuan berbahasa telah dimiliki seseorang sejak lahir, tetapi kemampuan berbahasa itu baru dapat dicapai dengan belajar. Yang kedua, dalam belajar bahasa, anak harus aktif. Kemampuan berbahasa tidak hanya dikuasai dengan pembiasaan, anak harus mampu menciptakan kalimat-kalimat baru yang sesuai kaidah tata bahasa. Yang ketiga, tata bahasa perlu diajarkan secara fungsional. Dan yang keempat, karena bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat digunakan untuk berpikir, penguasaan bahasa dilihat dari kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat berpikir dengan kegiatan mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, pendekatan yang keenam yaitu pendekatan fungsional. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan fungsional dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan masyarakat pemakai bahasa. Dengan demikian, peserta didik langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan komunikasi. Mereka dengan sendirinya merasakan fungsi bahasa tersebut dalam komunikasi langsung. Metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada pendekatan fungsional adalah metode langsung, metode pembatasan bahasa, metode intensif, metode audiovisual, dan metode linguistik. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu sering disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegrasi didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari, baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya, pada waktu kita membaca, berhadapan dengan ejaan, kosakata, struktur kalimat, setelah membaca mungkin membuat catatan, menceritakannya kepada orang lain. Pada saat kita berbicara atau menulis perlu memilih kosakata yang tepat dan menerapkan struktur kalimat yang tepat. Hal ini jelas bahwa kegiatan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis merupakan kegiatan yang terpadu. Guru-guru yang menggunakan filsafat bahasa terpadu tentu saja memberikan pengetahuan yang kognitif kepada siswa. Tetapi di samping itu, mereka juga menjadi model dalam hal membaca, menulis, dan sebagainya. Dengan demikian, kelas mereka ditandai oleh komunikasi interaksi dengan bahasa yang hidup.
Cara mengajarkan pendekatan terpadu pada anak SD yaitu, misalnya pada anak SD kelas rendah, pada saat membaca bersama, guru membaca dan siswanya mengikuti. Pada anak SD kelas tinggi, membaca bersuara. Guru menyuruh salah satu siswanya membaca dan siswa lainnya menyimak. Hal ini meningkatkan keterampilan menyimak dan memperkaya kosakata serta menumbuhkan minat baca bagi siswa. Pendekatan yang kedelapan yaitu pendekatan integral. Pendekatan integral hampir sama dengan pendekatan terpadu. Pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional. Artinya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, pengajaran harus bersifat fleksibel dan dengan metodologi terbuka. Bantuan-bantuan ilmu lain yang mendukung kelancaran pembelajaran berbahasa perlu mendapat tempat sehingga pembelajaran bahasa lebih bermanfaat. Misalnya, ilmu jiwa belajar, sains, dan antropologi. Dan cara mengajarkan pendekatan integral pada anak SD yaitu, misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, pelaksanaan pembelajaran integral atau terpadu dapat dilakukan dengan memadukan beberapa keterampilan berbahasa dalam satu tema. Pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa menelaah bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Asumsi psikologi dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa terutama dalam penyusunan strategi pembelajaran. Asumsi-asumsi yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa antara lain: A. Teori behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa segala tingkah laku termasuk tingkah laku berbahasa manusia merupakan respon terhadap stimulus. Proses belajar juga merupakan mekanisme stimulus respon. Dalam proses belajar tergantung pada faktor yang berada di luar diri anak sehingga memerlukan stimulus dari pengajar. Di samping itu, hasil belajar banyak ditentukan oleh proses peniruan, pengulangan, dan penguatan. Belajar harus melalui tahap-tahap tertentu, sedikit demi sedikit, yang mudah mendahului yang sulit. Teori ini beranggapan bahwa setiap individu memiliki kemampuan mengaji secara mendalam. Kajian ini berfungsi untuk mengasimilasi atau mereka-reka objek yang sedang diamati sehingga diterima sebagai objek yang utuh. Menurut teori ini, pengamatan bagi seseorang yang pertama adalah struktur atau keseluruhan dari sebuah benda baru diikuti dengan pengamatan atas bagian-bagian dalam pembelajaran yang berdasar pada teori ini agar bahan pembelajaran jangan diberikan sepotong-sepotong, tetapi harus diberikan secara utuh dan dalam struktur yang bermakna. C. Teori kognitif. Menurut teori ini, segala aktivitas manusia yang dilakukan dengan sadar bersumber pada otak dan digerakkan oleh kognitif yang meliputi segala aspek kegiatan mulai dari menyadari adanya masalah, mengidentifikasinya, merumuskan hipotesis, mengumpulkan informasi atau data, menyimpulkan, mengevaluasi simpulan dan strategi untuk mencapai tujuan. Pusat kognitif terletak di dalam susunan syaraf pusat yang memiliki kemampuan mengelola dan menyimpan informasi yang hampir tidak terbatas jumlah dan ragamnya. Hal tersebut meningkatkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh faktor pengajar. Aspek psikologis, respon peserta didik, serta kemampuan bawaan merupakan faktor yang penting juga. Nah, baiklah, terakhir kita membahas mengenai cara mengajarkan pembelajaran bahasa melalui pendekatan psikolinguistik dan pendekatan komunikatif. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pendekatan psikolinguistik, di mana pendekatan ini bertumpu pada pemikiran tentang proses yang terjadi pada benak anak ketika mulai belajar bahasa, serta bagaimana pula perkembangannya. Persoalan yang ditekuni studi psikolinguistik yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang psikologis kemampuan berbahasa manusia. Dalam proses penguasaan bahasa, terdapat teori empirisme yang pada akhirnya sejalan dengan paham behaviorisme. Menurut pandangan ini,
bahwa keberhasilan belajar berbahasa seseorang ditentukan oleh faktor dari luar atau faktor eksternal. Pandangan behaviorisme tentang belajar bahasa dapat dideskripsikan dalam dua ciri pokok, yaitu fisikalisme dan determinisme. Ciri fisikalisme ditandai oleh semua yang terjadi dalam benak manusia, dapat dirumuskan sebagai pernyataan tentang kondisi badan dan tingkah lakunya yang dapat diamati sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah fisika. Sedangkan ciri dari determinisme menyatakan bahwa semua gejala yang ada dapat dikembalikan pada hukum sebab akibat. Semua tingkah laku berpikir dan tingkah laku yang tidak terlihat dapat dikaitkan dengan faktor eksternal. Selanjutnya ada pengaruh Skinner dalam pembelajaran bahasa, antara lain dalam bentuk penyusunan program dengan tahapan tertentu, sehingga peserta didik dapat mempelajari sendiri, mengerjakan tugas sendiri, dan mengecek sendiri sesuai dengan kunci jawaban. Kesalahan yang ditemukan saat mengajarkan kemampuan berbahasa kepada peserta didik dapat diupayakan dengan memberikan penguatan sehingga mereka menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya ialah cara mengajarkan bahasa melalui pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif diartikan sebagai orientasi belajar mengajar bahasa yang berdasarkan pada tugas dan fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai. Sesuai pendapat Chomsky bahwa kompetensi komunikatif terbagi dalam kompetensi dan performansi. Nah, kompetensi bertalian dengan pengetahuan kebahasaan yang mencakup pengetahuan penutur terhadap bahasa sebagai sistem dan merupakan kemampuan potensial dalam diri penutur. Di sisi lain, performansi kebahasaan diartikan sebagai kegiatan verbal yang berkaitan dengan proses pengungkapan yang mengandung ciri-ciri sosiokultural. Berkaitan dengan hal itu, kompetensi komunikatif merupakan paduan antara kompetensi gramatikal dengan kompetensi sosiolinguistik. Pada anak usia dini, pengajaran melalui pendekatan komunikatif mengembangkan prosedur-prosedur pembelajaran dengan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan juga menulis. Nah, dalam implementasinya diterapkan prinsip dasar dalam pendekatan komunikatif, yaitu yang pertama, materi harus terdiri dari bahasa sebagai alat berkomunikasi. Yang kedua, desain materi harus menekankan pada proses belajar mengajar dan bukan pokok bahasan. Sedangkan yang ketiga, materi harus memberikan dorongan kepada pelajar untuk berkomunikasi secara wajar. Nah, demikian tadi ada 12 pendekatan dalam mengajarkan bahasa Indonesia pada anak usia dini. Sekian, saya ucapkan terima kasih.